Demokrasi sebuah kata yang terdengar agung, namun bisa menjadi ilusi ketika kekuasaan memeluknya hanya sebagai simbol. Di Indonesia, dalam bayang-bayang Orde Baru era Soeharto, demokrasi diberlakukan secara serampangan, di mana berdirinya trias politika, undang-undang, pemilu, persamaan hak, kebebasan berpendapat menjadi elemen dalam demokrasi yang tidak terwujud dan berakhir menjadi pembungkaman. Namun di antara gelapnya malam politik muncul satu cahaya, tak bersenjata, tak berteriak, tapi suaranya menggema. Ia menyebutnya demokrasi seolah-olah. Sang pemilik suara itu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. And their centerpiece Ambon have been a bloodbath of hatred between Christians and Muslims. There have been extraordinary scenes here, port filled with... Di masa Orde Baru, demokrasi dikemas rapi dalam jargon Pancasila. Otoritarianisme menjadikan Pancasila sebagai milik pemerintah yang sangat mutlak. Dalam hal ini, demokrasi pada masa itu bisa dibilang hanyalah sebagai prosedur formalitas belaka. Gus Dur menyebut hal ini sebagai demokrasi seolah-olah atau sebuah tipu-tipu demokrasi prosedural. Di balik kebebasan yang serba dibungkam, pemikiran tentang demokrasi Gus Dur bermula dari nalar pribumisasi, yang menjadikan dasar berpikir Gus Dur wujud penolakan dari konsep demokrasi pemerintahan yang berjalan secara serampangan. Jabatan Presiden Republik Indonesia yang disematkan pada Gus Dur membuatnya sebagai antitesa politik hingga muncul istilah demokrasi seolah-olah. Istilah tersebut adalah bentuk tersirat untuk melakukan kritik pada praktik demokrasi di era Orde Baru. Bagi Gus Dur, demokrasi harus berjalan apa yang semestinya sesuai sudut pandang masyarakat, yang artinya segala macam bentuk parlemen, pemerintahan eksekutif, hukum, dan pers bisa menjadi musuh bagi demokrasi ketika demokrasi itu sendiri belum terbenak dalam masyarakat. Gus Dur yang memiliki latar belakang sebagai ulama karismatik, politikus, dan juga pernah menjabat di posisi strategis sebagai ketua PBNU, mempunyai sudut pandang bahwa dalam Islam, demokrasi telah hadir melalui prinsip keadilan atau al-adalah, dan Gus Dur menempatkannya sejajar dengan demokrasi atau syura dan persamaan atau al-musyawah yang menjadi pijakan dan arah utama. Dalam hal ini, ia tidak ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang memperalat agama sebagai alat politik, karena ia tahu bahwa hal itu menjadi senjata makan tuan. Baginya, Islam bukan ideologi negara, melainkan inspirasi moral untuk kemaslahatan umat. Dari sinilah Gus Dur membedakan antara definisi tegas dengan sikap teologis. Bagaimana Gus Dur menjadikan pembelaan Islam sebagai tujuan dari politiknya? Demokrasi, kata Gus Dur, harus membumi dan Islam harus berakar dari tanah di mana ia tumbuh. Pemikiran Gus Dur tersebut membawa konsep pribumisasi Islam, Islam yang berpadu dengan budaya lokal, bukan menindasnya. Proses pribumisasi Islam ini juga membawa pada keakulturasi budaya. Strategi pemikirannya itu pun membuahkan hasil bahwa ia dapat menyelesaikan ketegangan antara umat beragama dan budaya. Wayang, ludruk, dan tradisi pesantren menjadi sarana dakwah, bukan dengan paksaan, tapi penghayatan.
Gus Dur melawan formalisme agama. Ia menolak simbolisme seperti negara Islam atau syariat wajib dalam konstitusi. Baginya, agama bukan untuk dipertontonkan, tapi dijalani dengan kedalaman spiritual dan komitmen sosial. Gus Dur memilih pendekatan-pendekatan itu karena ia tetap ingin menjaga keutuhan struktur makro yang sudah berjalan. Orientasi pribumisasi Islam Gus Dur mengarahkan pada 3 nilai, yaitu demokrasi, keadilan sosial, dan persamaan di muka undang-undang. Gus Dur mengkaitkan pluralisme dengan nilai keislaman dengan konsep universalisme Islam, di mana ajaran Islam tidak akan terwujud tanpa campur tangan dari budaya lain. Yang terpenting, berdirinya Indonesia akan kokoh dengan adanya kesadaran berbangsa ketimbang ideologi agama. Saat Gus Dur memimpin Indonesia, ia tetap pada prinsipnya negara adalah alat, bukan tujuan. Pemikiran Gus Dur yang seperti ini lahir atas keprihatinannya melihat kondisi politik Indonesia yang terjadi saat itu, kegelisahan filosofis atas otoritarianisme, dan berusaha membawa Indonesia keluar dari bayang-bayang betapa mencekamnya Orde Baru. Ia melawan kekuasaan, bahkan ketika ia memegang kekuasaan itu sendiri. Menurut Gus Dur, esensi dari konstitusi adalah mengatur kekuasaan, hubungan antar kekuasaan, sekaligus meneguhkan hak-hak antar warga negara dan memberikan perlindungan pada warga negara. Konstitusi ia jadikan perisai, bukan pedang. Konstitusi seharusnya memberikan perlindungan, bukan berjalan secara serampangan. Ketika parlemen bersekongkol menjatuhkannya, Gus Dur tetap menjunjung hukum, bahkan saat ia dikhianati oleh hukum itu sendiri. Pemikiran, gagasan, dan aksi nyata ini adalah bentuk perjuangan membenahi demokrasi yang serampangan. Dengan kata lain, melawan negara dengan cara negara, menghadapi tirani dengan konstitusi. Meskipun Gus Dur telah pergi, tapi warisannya terhadap gagasan substantif dan aksi nyata harus tetap dilestarikan. Di tengah demokrasi yang kini kembali kehilangan makna, Gus Dur mengajarkan bahwa demokrasi adalah perjuangan terus-menerus yang harus bermuara pada keadilan dan kesejahteraan warga negara Indonesia. Demokrasi bukan prosedur, bukan lembaga, bukan pemilu, tapi sikap hidup, dengan kata lain, menghormati sesama, membela yang lemah, dan berani melawan ketidakadilan. Demokrasi bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang didengarkan. Dan Gus Dur telah menjadi suara yang tak akan pernah padam.